Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah perawatan paliatif dan menjelang ajal. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip komunikasi dalam perawatan paliatif. Bersama saya Muhammad Muzakir Fahmi. 爷爷，握手，使劲握手。哎，好好好。握我的手，使劲握手。 Nah, dari video kita bisa melihat bahwa peran perawat paliatif itu sangat kompleks sekali, terutama dalam menjalankan untuk komunikasi terapeutik. Apalagi pada saat kita melakukan komunikasi, pentingnya sentuhan kepada pasien memberikan stimulasi yang sangat efektif untuk pasien lebih kognitif lagi dan bersemangat. Nah, what the meaning of communication? Komunikasi itu menjadi prioritas dalam pelayanan, baik pelayanan atau pendidikan, terutama pada area perawatan kanker dan paliatif. Nah, komunikasi itu merupakan satu cara penyampaian informasi mengenai kemungkinan apa saja yang dapat dilakukan secara medik pada pasien tentang penyakitnya sendiri. Nah, komunikasi yang baik itu juga melalui beberapa proses penyampaian informasi yang baik juga loh, terutama pada target individu, kelompok, maupun massa. Nah, komunikasi yang baik itu merupakan sebuah hubungan informasi, perasaan, dan pemahaman yang akan kita bagikan kepada orang lain. Jadi, komunikasi itu sangat penting ya, terutama untuk menyampaikan sebuah informasi kepada orang banyak. Jadi, komunikasi yang baik itu merupakan jantung dari sistem pelayanan perawatan yang efektif, terutama dalam perawatan paliatif. Nah, keterampilan komunikasi pada dasarnya untuk menunjang keberhasilan proses keperawatan. Komunikasi itu juga alat sentral dalam pelayanan kesehatan untuk mencapai berbagai tujuan sih, kepada pasien dalam hal menerima berita buruk, mengendalikan emosi, memahami dan mengingatkan informasi prognosis, mengatasi dan mengendalikan ketidakpastian, membangun kepercayaan jangka panjang klinis, dan menerima promosi kesehatan, terutama antara pasien dan perawat atau tenaga kesehatan perawatan paliatif lainnya. Jadi penting banget ya komunikasi dalam perawatan paliatif. Nah, sekarang kita masuk dalam komunikasi dalam perawatan paliatif itu. Komunikasi dalam perawatan paliatif merupakan hal yang sangat kompleks sih dalam komunikasi. Komunikasinya itu sebagai proses di mana seseorang membawa berita atau pesan dalam bentuk lisan maupun tulisan, berbagai macam cara penyampaian, menerima informasi, memiliki kewajiban sih untuk menginterpretasikan pesan tersebut. Nah, yang mempengaruhi informasi dalam komunikasi itu adalah lingkungan yang bising, kondisi fisik, emosi seseorang, atau yang mengalami gangguan pendengaran, depresi, kecemasan, dan kemampuan seseorang untuk menginterpretasikannya. Nah, jadi jangan mengharapkan banget ya komunikasi dalam perawatan paliatif itu gampang tercapai, karena ada beberapa sih yang mempengaruhi informasi tadi yang saya sebutkan. Ada lingkungan yang bising, kondisi fisik, emosional seseorang, atau ada yang mengalami gangguan pendengaran, atau juga yang demensia, lupa-lupa gitu loh. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih untuk membangun kepercayaan dan harapan kepada pasien. Hal yang paling penting dalam situasi menjelang akhir hayat, dibutuhkan komunikasi yang sangat baik, terutama dalam perawatan paliatif. Nah, hal yang bisa kita pilih itu dengan diskusi mengenai menjelang ajal dapat membantu mengatasi hal praktis dalam pelayanan kritisnya. Nah, terutama pada saat memberikan pelayanan dan pendampingan pada orang terdekat yang dalam kondisi menjelang ajalnya. Nah, isu yang kini tentang komunikasi perawatan paliatif, inti dari diskusi tentang bagaimana meningkatkan perawatan paliatif pada pasien menjelang ajal, di mana kondisi menjelang ajal dapat terjadi dengan sendirinya, mekanikal ataupun impersonal. Jadi beberapa contoh menyebutkan bahwa untuk membangun kepercayaan itu membutuhkan juga diskusi antara kita, pasien ataupun keluarga. Beberapa isu yang terjadi itu juga harus kita perhatikan kepada pasien dan keluarga.
In the intensive care unit at Mount Sinai Hospital in New York City, a family gathers. Gendalina Lara Murillo has been kept alive on a ventilator for the last 5 days. She's not doing well. She's dying. Very difficult. We know. With every major organ failing from end-stage liver disease, her family is now faced with taking her off life support. We have Nah, dengan kondisi pasien yang ditunjukin dalam video, ada beberapa diskusikan yang dilakukan antara perawat, dokter, dan juga keluarga tentang bagaimana keadaan dari pasien tersebut. for what may happen. The ICU is at the apex of life and death. We give a little bit of dose of the sedative to make sure she feels no pain. We have a tremendous amount of technology that prolong life. But ultimately, we can't overcome the patient's illness in most cases. They have cancer. They have kidney disease. They have end-stage liver disease. They have these diseases that are life-shortening. After we remove the tube, now if you look at the history of critical care, we don't know how the idea of an intensive care unit was for you to come there with a life-threatening illness and respond to the treatment and get better. Unfortunately, what's happened is that Americans are now coming to ICUs to die. Okay. I'm going to take it out, okay? Today, more Americans die in hospitals than anywhere else, often after prolonged illness and many medical interventions. What modern medicine is capable of doing is almost what 20 years ago was considered science fiction. Essentially, you can support pretty much every body system for years because you can keep their lungs breathing and keep their heart beating, keep their blood pressure up and keep their blood flowing. That suspended animation state goes on forever. And so the decisions at the end of life have become much more complicated for everyone involved. Nah, sudah nonton kan tentang bagaimana komunikasi dalam perawatan paliatif. Jadi penting banget kan tentang komunikasi perawatan paliatif yang baik dan benar, baik itu kepada pasien, keluarga, atau sesama tenaga pelayan kesehatan perawatan paliatif. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang model komunikasi dalam perawatan paliatif. Pertama adalah an interpersonal approach. Merupakan suatu komunikasi interpersonal yang menitikberatkan pada pentingnya perspektif mengenai dimensi perawatan. Nah, ada beberapa kritik sih. Nah, proses transmisi ide pasien sender ke petugas kesehatan sebagai receiver atau pertukaran pesan informasi. Adanya seseorang menyampaikan, sedangkan yang lainnya hanya mendengarkan saja. Jadi ketidakadamampuan petugas untuk melakukan mediasi. Nah, hal terpenting dalam an interpersonal approach ini adalah bagaimana meningkatkan wawasan melalui interaksi yang produktif dan sensitif. Nah, memberikan pilihan sih kepada pasien untuk memilih yang terbaik dan mengurangi kegagalan dalam komunikasi dan memberikan perhatian yang khusus. No, you were resting. I didn't know if I wanted to disturb you. I almost went to sleep there for a minute. I couldn't believe because I didn't sleep very well last night at all. I was up most of the night. And so after you gave me the pain medicine, I felt a little bit better. I almost nodded off. Oh, well, if you need to nod off, go ahead. We will. Well, I probably won't because they're going to do it for some kind of procedure. They are. This afternoon, you're going to have that biopsy done, so they'll come and get you and take you down. Okay, are you clear on everything Well, for the procedure? will it hurt? Well, you know, they'll put you to sleep. We had talked before, you took your little nap, they will put you to sleep with anesthesia, and it should not hurt during the procedure. After the procedure, there could be some pain, but when you get back to the floor, and also right after you get out of surgery, the nurses in the receiving room will make sure that you're medicated, and we'll get you back to the floor, and I'll make sure
are the results? You know, they take a couple days, and so your doctor will receive them, and then he will be sharing those with you. I'm just Nah, pada komunikasi interpersonal approach ini, kita mendengarkan saja sih apa saja keluhan dari pasien dan bagaimana keadaannya sekarang. Terus kita cuman bisa kayak dengerin saja tanpa adanya kayak feedback balik sih. Jadi kita hanya mendengarkan keluhan pasien dari awal sampai selesai. Begitu saja sih di komunikasi interpersonal approach. Nah, selanjutnya kita pembahasan yang kedua. Komunikasi perawatan paliatif yang kedua adalah tentang a social construction approach, merupakan komunikasi dengan pendekatan sosial. Nah, isu akhir hayat akan memberikan kesadaran betapa pentingnya dan menariknya proses komunikasi. Nah, pemahaman sosial dapat memberikan pemahaman interaksi pada masyarakat maupun sosial. Nah, yang lebih kompleks lagi sih yang mempengaruhi komunikasi sosial itu adalah kepercayaan atau keyakinan yang dilakukan dalam berinteraksi. Nah, di dalam beberapa komunikasinya itu ada beberapa nilai tentang kehidupan yang baik, kematian yang baik, dan perawatan yang baik. Nah, beberapa juga menyebutkan ada pengalaman yang bersifat subjektif dan sejarah dan budaya. Dan ada juga sih yang menggabungkan tentang beberapa kebudayaan ataupun agama yang dianut beberapa masyarakat. Mungkin di luar sakit itu merupakan suatu pelajaran untuk kita. Pertama kita syukuri dan kemudian jangan sampai kita lupa. Karena itu biasa sering bersabda Rasulullah SAW sering. Kalau kita sabar atas musibah yang kita alami itu merupakan amalan untuk kita. Kita harus syukuri, terus jangan sampai lupa zikir. Kalau dia mengalami sakit itu bisa saja dia menimbulkan satu respon yang negatif. Biasanya dia kecil hati, mudah tersinggung, mudah putus asa. Dengan suasana seperti itulah kita masuki dalam hal-hal segi agama agar dia bisa ingat. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga tentang komunikasi perawatan paliatif adalah a critical cultural approach. Ini merupakan pendekatan untuk mempertanyakan bagaimana faktor ekonomi materi sejarah yang membentuk budaya tersebut sebagai respon dan konsep tentang kesehatan, sakit, dan keputusan untuk melakukan pengobatan. Tidak sebatas seperti pengertian antropologi bagaimana tentang sakit atau perawatan paliatif sih. Nah, ini contohnya di mana kondisi sulit untuk menamai akan kesehatan, sakit, dan kematian. Dan apakah dapat diterima bila mengatakan bahwa dia telah pergi atau dia telah mati pada keluarga. Sebetulnya mudah dibaca ya, tetapi sangat sulit untuk kita sampaikan kepada keluarga. Memangnya ada apa Pak? Bagaimana keadaan Ibu saat ini? Itu tenang dulu. Tadi Ibu Nuno mengalami kecelakaan dan jadi pendarahan di bagian kepala bagian belakang. Jadi kami tim medis sudah berusaha untuk melakukan pertolongan terbaik untuk Bu Nuno. Tapi Allah berkehendak lain, nyawa dari Ibu Nuno tidak bisa kami selamatkan. Karisa. Maaf, itu dulu. Saya mengerti dengan keadaan yang sekarang. Mungkin saya berharap Ibu dan keluarga bisa menerima kondisi sekarang ini. Untuk mayatnya mau diurus di rumah sakit atau dibawa ke rumah aja? Dibawa ke rumah saja Pak. Langsung di administrasi yang ada di depan ada spesialis. Jadi lalu apa ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Kita sudah membahas 3 komunikasi dalam perawatan paliatif. Dan yang terakhir, yang keempat adalah a multi-method approach. Nah, pada model komunikasi ini adalah berbagai macam yang dimix dalam metode a multi-method approach. Fokusnya pada seseorang yang melakukan konstruksi ide dan mengemukakan apa yang mereka maknai tentang sesuatu.
terutama dalam pengalaman yang terjadi secara nyata. Nah, contohnya, sebagian komunikasi dengan berbagai macam cara penyampaian kematian, sebagian berkomunikasi dengan proses akhir hayatnya dengan baik, sehingga dapat dikatakan adanya sepakat dengan apa yang terjadi, kayak menyatukan pendapat dengan komunikasi. Bagaimana sih, apakah pasien ini sudah meninggal ataupun seperti apa? Yuk kita lihat contohnya. One of the decisions is whether we should take the tube from the mouth and take it out. Does he have thoughts about that? Say yes. Okay. So let me prepare you for what may happen. The ICU is at the apex of life and death. We give a little bit of dose of the sedative to make sure she feels no pain. We have a tremendous amount of technology that prolong life. But ultimately, we can't overcome the patient's illness in most cases. Nah, jadi model komunikasi dalam perawatan paliatif ada 4 ya. Pertama adalah interpersonal, kedua sosial, ketiga budaya, dan terakhir adalah multimetode atau mix metode. Ada 4 ya, harus tahu tuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa faktor yang mempengaruhi proses komunikasi dalam perawatan paliatif. Ini beberapa sumber sih saya dapetin. Yang pertama adalah sistem keluarga, finansial, pendidikan, masalah fisik, dan keterbatasan tingkat coping dan kondisi berduka. Nah, yang menurut pendapat yang kedua adalah perubahan kondisi pasien dan lingkungan kerja. Sedangkan yang ketiga adalah perlunya para praktisi kesehatan pada pelayanan kesehatan perawatan paliatif, itu terutama ya, untuk menyediakan sistem pendidikan yang berjenjang tentang komunikasi ataupun tentang perawatan paliatif. Nah, selanjutnya ada 2 framework tentang keperawatan paliatif. Yang pertama adalah PEERS, yaitu Peers, Environment, Attitude, Response, dan Skill. Yang kedua adalah tentang PIPES atau Peers, Inadequate Skill, Belief, and Support. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa proses yang harus kita ketahui tentang komunikasi perawatan paliatif atau melakukan perawatan paliatif kepada pasien dengan disingkat KLAS. Contents atau setting, listening, acknowledge, strategi, management, and summary. Yang pertama, konten dan setting. Bagaimana menyediakan ruang yang memadai, bahasa tubuh, kontak mata, sentuhan, dan pengantar perkenalan. Nih, pertama adalah menyediakan ruangan, menjaga privasi, tetap menjaga jarak yang nyaman dengan pasien, 2 atau 3 kaki sih dari pasien. Dapat menunjukkan kedekatan dan kesiapan berikut diskusi yang baik yang bersifat pribadi kepada pasien. Terus, posisi duduk, upayakan perawat sejajar dengan mata pasien untuk meningkatkan proses komunikasi yang efektif. Dan juga jangan lupa bahasa tubuh, bagaimana kita memberikan makna pada komunikasi agar pesan itu tersampaikan. Dan juga ada sentuhan sih, tetap ya komunikasi terapeutik. Dan syarat tidak ada yang kita sentuh itu adalah daerah yang nyeri. Pastikan pasien dan perawat juga harus ada kontak langsung. Ini sih contohnya ya, bagaimana tatapan kita, terus kita memberikan senyum, terus juga kita memberikan sentuhan yang sangat nyaman kepada pasien. Jadi komunikasi secara palliative care itu sangat tersampaikan sih kepada pasien. Yang kedua, L-nya itu listening. Jadi kita setiap berkomunikasi pastikan bahwa memiliki keterampilan mendengar yang baik. Terus pertanyaan terbuka juga kepada pasien, teknik memfasilitasi, juga ada klarifikasi, dan juga mengendalikan waktu dan interupsi sih kepada pasien dan perawat. Dan juga kita ada pertanyaan terbuka, bagaimana kita memberikan kesempatan bertanya dan mengekspresikan perasaan. Dan jadi kayak komunikasi terapeutik juga memberikan hal yang esensial untuk menelusuri pengalaman jauh lebih dalam tentang si pasien. Dan fasilitas yang terpenting antara pasien dan perawat. Jadi kita tuh hanya bisa diam, mendengarkan, tidak memotong pembicaraan pasien apa yang disampaikannya kepada kita. Dan yang terakhir itu adalah selain diam juga kita memberikan respon kayak senyum, atau menganggukkan kepala, atau tersenyum atau mengatakan apa lagi kepada pasien kita.
Dan selanjutnya yang A-nya adalah acknowledge, merupakan respon empati atau teknik komunikasi yang penuh emosional. Ada 3 tahap sih. Pertama kita harus identifikasi emosinya. Terus yang kedua harus mengidentifikasi penyebab. Ketiga melakukan respon. Apakah ada emosi? Apa sih penyebabnya? Begitu dah. Dan perawat diharuskan memahami dan melakukan respon yang empati. Nah, yang paling penting pada empati, tidak perlu merasakan emosi, cukup mendengarkannya saja. Tidak boleh larut lebih dalam. Itu enggak empati, tetapi simpati. Selanjutnya, yang S adalah strategi manajemen. Adalah menentukan nilai strategi medis yang optimal yang kita berikan. Terus melakukan penilaian dalam pemikiran adanya harapan, kondisi, pengobatan, hasil yang ingin dicapai sih kepada pasien kita. Terus mengusulkan strategi apalagi ya untuk mengingatkan kesimpulan yang ingin dicapai, kayak catatan keperawatan gitu sih. Terus kaji juga respon pasien dengan membuat catatan kemajuan pasien, memahami kondisi emosional pasien yang dapat terjadi, dan terus hingga pasien dapat menerima dan mengikuti rencana keperawatan yang kita berikan. Kayak gitu ya. Jadi penting banget sih catatan keperawatan atau rencana keperawatan yang kita berikan kepada pasien. Apalagi yang kita berikan adalah terapi yang membantu pasien untuk lebih baik lagi, terutama dalam perawatan paliatif. Ini contohnya ya, bagaimana planning yang harus kita buat. In this video, we'll look at the planning care as a part of the assessment, planning, implementation, and evaluation model. During the planning phase, you'll create one or more care plans based on your assessment of the patient. This is a written station. There is no interaction with the patient. In practice, as a part of the planning process, you'll have information available to you from a variety of sources. Make sure these are all utilized to support the planning of care for your patients. Be aware of the time of day noted on the provided documents. You must always check and confirm the patient identity on the care plan against that on the admission document. In practice, you will identify a range of problems for the patient. The plan must identify 2 nursing problems, one of which must be what the patient is presenting with. Care by nurses and self-care instructions must follow the SMART principles. The care plan must be listed in order of priority. List the most acute and urgent steps first. At least one item must be included in self-care column. Examples here could include: the patient is able to verbalize pain or nausea. The patient consents to treatment. The patient is able to self-medicate. The patient is able to use the call bell. Anyone using the care plan should be able to follow the plan in order to take care of the patient. Include action-focused steps such as check pain levels, escalate any concerns. The care plan should include follow-through actions. For example, if monitoring observations, have a plan of escalation. If giving medication, monitor effectiveness. Make sure that you include a date or time for the re-evaluation of the patient. If unsure, a useful tip here is to write re-evaluate at the end of shift or if patient condition changes. It's a good idea to have a final review of the document. Remember to check the following: the patient details match those of the admission document. At least one item is included in the self-care column. You have added a re-evaluation date. You have printed and signed your name and added a date. It is worth reviewing the NMC code, Professional Standards and Behavior for Nurses and Midwives, as this sets out clear guidance in relation to the completion of all documentation. Nah, selanjutnya yang S adalah summary. Ini merupakan bagian akhir dari wawancara, waktu yang baik untuk menentukan
bagaimana pengobatan yang harus kita berikan kepada pasien, atau kesimpulannya sih yang kita berikan kepada pasien. Yang pertama adalah ikhtisar atau pengulangan poin utama yang dibahas dalam dialog. Kedua, memberikan kesempatan pada pasien, kayak memberikan pertanyaan. Ketiga, merencanakan pertemuan atau interaksi berikutnya. Nah, di summary ini adalah bagian terpenting dari proses wawancara. Aktivitasnya membutuhkan waktu yang lama, fokusnya terhadap permasalahan utama yang dialami pasien. Nah, jadi ada berbagai macam ya untuk teknik menyampaikan komunikasi keperawatan paliatif. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyampaikan berita buruk kepada pasien atau kepada keluarga. Nah, ini dia bagaimana menyampaikan berita buruk kepada pasien ataupun keluarga. Ini merupakan suatu komunikasi keperawatan paliatif, sesuatu yang kompleks dalam perawatan. Nah, komunikasi ini juga memerlukan pendidikan keperawatan yang profesional dan latihan intens. Tidak bisa sekali sih untuk melakukan pengucapan tentang keperawatan paliatif. Nah, beberapa isu sih, ketidakpastian prognosis penyakit pada pasien menyebabkan komunikasi perawatan paliatif tuh kadang gagal, kadang nggak tersampaikan. Terus menyampaikan berita buruk membutuhkan keterampilan, terutama berita buruk, agar tidak memperburuk keadaan pasien itu sendiri. Nah, ini ada beberapa sih prosesnya, ada setting, perception, invitation, knowledge, empathy, terus summary. Ini penting banget harus kita tahu dalam komunikasi perawatan paliatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang barrier dalam menyampaikan berita buruk. Ini merupakan penghambat dalam proses komunikasi, situasi yang kurang nyaman atau kondusif, kemampuan coping dalam merespon, terus juga kedukaan dan ketidakmampuan untuk merespon pertanyaan yang kita berikan. Nah, juga menyampaikan berita buruk kepada pasien atau keluarga, tingkat stres bakal meningkat kepada pelayanan kesehatan atau perawat. Kayak dilema gitu, apa yang harus diucapin sih kepada pasien ataupun pada keluarga. Terus juga ada ketakutan untuk melakukan kesalahan pada pasien, seperti stres pada perawat atas tindakan keperawatan kepada pasien yang terminal. Terus tidak bisa mengendalikan perasaan untuk berkomunikasi. Gimana ya harus melakukan komunikasinya. Terus biasanya keluarga cenderung banyak bertanya, lebih banyak bertanya tentang berita buruknya, bukan keadaan yang baiknya seperti apa sih tentang perawatan paliatifnya. Terus komunikasi pada pasien dengan demensia. Nah, ini banyak banget yang terjadi karena pasiennya udah demensia. Karena ditakutkan adanya kayak informasi yang tidak tersampaikan kepada pasien ataupun keluarga kalau pasiennya demensia. Nah, ini karena ada meningkatnya harapan hidup ya sekarang. Terus ada kayak prevalensi demensia itu semakin meningkat. Demensia itu adalah perubahan memori, menurunnya kemampuan merespons secara cepat, disorientasi waktu, kecemasan, bertanya terus berulang-ulang. Terus mengembangkan cara komunikasinya dengan cara inovatif, mengolah komunikasi pada pasien demensia. Tetap mempertahankan kontak pada pasien demensia, kayak komunikasi terapeutik, kayak ada sentuhan. Terus kita juga bisa melakukan komunikasi dengan cara menyatukan antara verbal dan non-verbal, kayak melakukan pergerakan, kayak contoh-contohnya seperti apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita katakan kepada pasien. Life, but what about a good death? What did you have for breakfast, Mum? 1 in 3 people over the age of 65 will die with dementia, helping to ensure that wherever possible, the dying person's dignity and wishes are respected. Susan, there you are. I was coming to find you. Are you all right? I think she knows who I am now. Minimizing pain, discomfort, and distress is another crucial element of end-of-life care. But with dementia, many of the symptoms associated with the end stage of life can remain undetected, increasing the chance that a person may die in pain or distress. Like a birth, you only get one chance to be born and you only get one chance to die, and it's important to make that death as good as possible, so that at the end, although it's sad, you think, yeah, we did a good job. Ibu Jamila. Ibu Jamila.
Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar, Bu Jamila? Baik. Oh, ya, silakan duduk. Silakan. Gimana kabarnya Bu Jamila habis dirawat ini? Tetap semangat? Ibu, perkenalkan, nama saya Suster Dian. Ya, Suster Dian. Saya yang bertugas di sini pada hari ini. Ibu berkenan untuk saya. Iya, susternya pagi ini Budi, Suster Dian. Ya. Ya. Sekarang keluhan Ibu apa? Setelah pulang perawatan, Keluhan yang sakit sama Ibu apa? Sakit perut. Perutnya sakit. Kenapa, Mbak? Udah berapa hari kemarin sih makannya agak sembarangan, Suster. Jadi perutnya sakit. Gitu. Iya. Minum obat aja nggak cuci tangan, Suster. Iya nih, nggak cuci tangan kan? Nggak pernah cuci tangan. Nggak pernah cuci tangan. Kalau minum obat, makan, nggak pernah cuci tangan. Gitu. Kalau begitu, apa Ibu bersedia saya ajarkan tentang cuci tangan? Suster Dian mau ngajarin Ibu cuci tangan. Iya. Ibu bersedia? Kira-kira sekitar 10-15 menit. Mau Ibu? Mau? Iya baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan manfaat cuci tangan Ibu. Jadi untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada di tangan Ibu. Ya, di tangan Ibu banyak kotoran atau kuman. Jadi mengakibatkan Ibu sakit perut. Ya, jadi sebelum makan, sebelum minum, sebelum Ibu tidur, pokoknya semua aktivitas sebelumnya dan sesudahnya Ibu harus cuci tangan. Ya. Itu ya Mbak ya. Nanti diingatkan ya. Siap, Suster. Bu Jamila, saya mau kasih tahu peragaan cuci tangan ya. Kayak dulu nanti sama Ibu. Ini apa ya? Nanti kita mau diajarin cuci tangan buat di rumah. Ya, setuju? Ya, Oke. Ini Bu. Ini ya. Ini. Ya, oke. 1, 2, 3, 4. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Kanan. 1, 2, 3, 4. Sela-selanya 1, 2, 3, 4. Oke. Ini saling berkaitan. Ya, diputar. 1, 2, 3, 4. Sekarang jempolnya. Jempol ya. 1, 2, 3, 4. Tangan kanan. Kanan ganti. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang ini ya. Putar. Tangan jam-jam. 3, 4. Yang satunya. 1, 2, 3, 4. Ngerti? Bisa bantu saya untuk diulangi tangannya? Ulang lagi cuci tangan. Iya. Iya, Ibu. Ya. Oke. Ya. Ya. Bagus, pintar. Ya, hebat. Satu lagi ya, good. Ya. Iya, pintar Ibu. Jempol. Nah, ya. Ini ya, satu lagi ya. Ini ya.
di rumah cuci tangan ya. Sebelum makan juga cuci tangan, sebelum minum. Semua aktivitas ibu harus cuci tangan dulu. Begitu juga dengan sesudahnya. Oke? Ngerti ibu? Jadi di rumah cuci tangan dulu sebelum makan, minum, semuanya. Ya, biar ibu sehat, kuat, gak sakit perut lagi. Ya? Iya. Iya. Ya. Oke. Baik, terima kasih ibu. Ya, sehat terus ya bu ya. Iya. Terima kasih suster ya. Nah, itu sih tentang perawatan paliatif, terutama untuk melakukan komunikasi perawatan paliatif. Ada banyak yang harus kita ketahui, baik itu teknik penyampaian, secara komunikasi perawatan paliatif, terus bagaimana kita harus menyampaikan berita buruk kepada pasien ataupun keluarga. Jadi komunikasi secara paliatif ini sangat penting, tidak bisa dilakukan sekali, tetapi berkali-kali, sehingga kita tidak terjadinya stres kepada perawat, sehingga tidak terjadinya dilema etik untuk melakukan komunikasi ataupun menyampaikan berita buruk kepada pasien. Jadi harus kita ketahui banget ya tentang komunikasi perawatan paliatif. Mungkin itu saja tentang komunikasi perawatan paliatif. Terima kasih, semangat belajar, tetap menjadi perawat yang profesional, terutama untuk menjadi perawat paliatif yang baik dan mempunyai komunikasi yang good dan mempunyai attitude yang baik kepada pasien. Terima kasih.